Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas bisa memimpin askasan. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat cukupkan. Mungkin minasan di sini sudah tahu belum kita hari ini akan belajar apa? Belum sensei. Mungkin sensei akan ini ya, akan spoiler dikit ya. Ini pelajaran ini tentang ada hubungannya dengan anggota badan kalian. Mungkin bisa disimak ya video. Sakit kepala di sini. Di sini. Atau di sini. Enak badan. Cakep. Beneran juga batuk nih. Look, bos. Eits. Baik, dari video tersebut sudah ada gambaran belum? Kali ini kita akan belajar apa? Penyakit bukan sendiri. Ya benar ya, hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam penyakit dalam bahasa Jepang. Mungkin di sini teman-teman kalau misal sakit seperti pada video tadi itu kayak demam, batuk, itu biasanya ke rumah sakit apa istirahat saja di rumah? Minum obat. Nggak ada yang di rumah sakit? Oh, nggak dirasa ke rumah sakit. Mungkin atau pas COVID gitu ada yang pernah kena COVID nggak di sini? Pas kapan Ferguson? 2020-an. Sebelum itu Pak? Ya. Berarti di rumah sakit atau diam di rumah saja? Waktu setelah kena didiamkan di rumah. Oh, berarti nggak sampai ke rumah sakit gitu ya? Mungkin selanjutnya kita akan langsung saja kita akan ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Gimana nih minasan nih habis melihat video musik, flu, batuk dan demam pasti menyeramkan kan ya? Jadi materi kita adalah hari ini itu berbagai penyakit. Nah, sini ada sebuah cerita yang minasan itu akan membaca bersama-sama melalui cerita ini. Ayo minasan, kita akan membaca bersama-sama cerita ini. Nah, ya. Ichi, ni, san. Di dalam cerita ini, Nursan itu kenapa sih? Apa yang terjadi dengan Nursan gitu loh? Sakit, Sakit, nggak sehat. nggak sehat ya. Di kalimat mana coba sakitnya itu? Nursan itu kenapa sih sakitnya itu? Oke, siap. Nah, karena Nur sakit nih, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Nursan gitu loh agar penyakitnya itu diangkat gitu, biar sembuh gitu. Rumah sakit, terus apa? Rumah sakit. Oke, minum obat, rumah sakit dan sebagainya gitu ya. Hebat ya tapi minasannya. Nah, lanjut nih. Semisal kalau teman kalian sedang sakit, apa yang kalian pertanyakan kepada teman kamu? Tapi menggunakan bahasa Jepang gitu loh. Apa tuh? Gen 3 arimas ka 1. Ada banyak sebenarnya. Daijoubu desu ka? Terus Dostan desu ka itu dia adalah. Baik, hebat sekali yang minasan ini. Wih,
sebelum masuk ke kelas sebelumnya nih, karena Minasan tadi itu sudah sedikit pandai menganalisis sebuah cerita di dalam ini, mungkin nih tentunya saya yakin banget nih kalau Minasan itu sudah siap banget dalam membaca bacaan yang akan dipaparkan setelahnya. Karena saya lihat ini tampang-tampang dari Minasan ini sepertinya senang karena membaca dari sebuah cerita ini. Maka alangkah lebih baiknya kita akan membaca cerita lagi. Membaca cerita dengan sesama dimulai. Ya. Nisa. Lalu yang teks kedua juga dibaca ya Minasan. 1, 2, 3. Yamamoto sama Hiro no Yoru Takusan Tabesu Kitan des Sorekara Suru Nekan des Demo Asao Kitara Onaga ga itai des Yamamoto sama Onaga ga totemo itai des Hino oishii keki wo takusan tabetan des To himashita Tomodachi wa yoyume ita hou ga ii desu yo Tabesu shinai de dasai ne To himashita. Nah, sebelum memasuki soal-soal yang ada di dalam sambutan cerita ini, Sinsya akan memberikan lembar soal kepada kalian semua. Ini satu. Di dalam lembar soal itu ada pembinasan. Soal-soal bukan? Ya. Dibacakan bukan? Inilah soal-soal yang dibacakan itu pembinasan. Untuk yang soal nomor 1 pembinasan tuh, kira-kira jawabannya apa ya? Angkat tangan yang menjawab. Dibaca soalnya sih. Dibaca soalnya. Sakura sama Saikin nanti ga mondai nan desu ka? Ya, kotai wa Saikin yoku nemu renai desu. Wah, keren sekali Ferguson. Tepuk tangan dong. Lalu untuk soal yang kedua itu yang sensewa itu. Ayo siapa yang mau?
San? 先生は何と言いましたか？動画ね。もう少し早く寝る方がいいですよと言いました。 Iya, jawabannya seperti itu ya Minasan. Apakah ada yang beda di sini? Jawabannya? Nadira, oh Nadira beda. Apa tuh jawabannya Nadira? Oh Hayaku ya, mari kita cek ya di soal sebelumnya ya. Pada teks satu rasa itu yang diomongi gurunya bukan ya? Apa Minasan boleh kan? Apa begini? Mau ini apa nih Pak? Mau sukosi Hayaku Neruga? Lalu yang soal nomor 3 nih, kira-kira siapa yang menjawab nih? Oh nggak ada, tunjuk nih yang berarti ya. Oh Dewi, oh ya, silakan Dewi San. Yamamoto san wa doushitan desu ka? Jawabannya yoru tabisukitan desu. Soshite onaka ga itakunattan desu. Itakunattan desu, betul sekali Dewi San. Apakah ada yang berbeda dari sakitnya Yamamoto tadi itu? Zalfa sarannya tadi? Ya. Waduh, kira-kira Zalfa itu jawab apa ya? Kino no asa katanya dia. Oh, yang seperti itu dia? Iya. Waduh. Gak apa-apa, itu juga ya insya Allah dibenerin ya itu ya Pak. Ya. Baik, untuk persoalan terakhir nih yang ya kita toki ya Hayao kita toki yang memoto sana itu kira-kira jawabannya apa ya Minasan? Saya tunjuk aja ya. Mungkin Zidan mungkin ya. Asal kita toki yang untuk sano para no dukuga itakatan desu ka? Jawabannya managaga itakatan desu. Managaga itakatan desu. Seperti itu jawabannya benar ya Minasan? Itu beda. Oh iya benar. Nih sebelum kita melanjutkan soal selanjutnya ini entah kenapa nih Minasan di sini sangat hebat ya. Ini kayaknya Sensi yakin banget deh kalau kalian tuh ikut ujian tes JLPT itu kalian bisa lolos loh. JLPT itu apa sih? Apa? Apa itu JLPT? JLPT itu apa? Oh, JLPT itu adalah Japanese. Oh siapa tadi yang nanya? Oh ya, apa tadi pertanyaannya? JLPT itu apa ya? Oke, JLPT itu Japanese Language Proficiency Test. Yang dinamakannya yang lebih gampangnya itu tes kemampuan skill bahasa Jepang. Nah, karena Minasan sudah terbiasa dengan cerita-cerita sebelumnya, mungkin Minasan itu akan lancar dalam mengerjakan soal-soal yang akan diberikan pada kali ini. Saya yakin banget ya, karena Minasan itu sudah banyak banget membaca cerita ini. Insya Allah lancar lah ya Minasan. Ya, jadi ini yang soal kedua nih, bentar dulu nih. Ini kan ada kayak soal-soal rumpangan ya. Nah, itu kan kelihatan kan itu? Itu tandanya apa? Harus diisi betul. ABC Isi yang singkat. percakapan. Itu adalah percakapan. Nah, jadi Sensei meminta itu carilah teman atau pasangan bicara kalian untuk menjawab soal ini. Sudah menemukan masalahnya? 1, 2 sudah? Oke, sudah. Kita akan membagi, saya akan membagi lembar soalnya ya. Bismillah. Makan dulu ya. Baik, langsung saja minasan karena waktu kita terbatas. Sensei akan beri waktu 30 detik. Soal dikerjakan sekarang. 30 detik. Kalau dari sini. Oh, enggak apa-apa, ayo. Saya sudah mengerjakan dari 30 menit sebelumnya. Oh ya. Itu yakin banget. Sensei kalau banyak salahnya nggak apa-apa. Enggak apa-apa, namanya juga belajar kan. Apakah sudah minasan? Sudah tuh kan?
kita akan bahas soal-soal yang ada di dalam PPT ini. Ayo, kelompok pertama siapa yang akan presentasi dulu? Oke, Capa, ayo dipersilakan. どうしたんですか？お腹がいっぱいです。それは大変ですね。何をしましたか？薬を飲んだんです。 Wih, sudah? Sudah. Untuk tangan kepada teman-teman. Lalu soal yang kedua, siapa nih yang mau mencoba? Kalau nggak ada, Suji tunjuk lagi nih. Secara acak. Oke, tidak ada berarti Mas siapa Regi sama Ninin minta tolong ya. Dibaca dialognya. Yang persoalan kedua, Mas. Oh, yang kedua. Iya betul sekali. Onakarus. 青色があれ顔色が悪いですね。どうしたんですか？風邪をひいたんです。熱はありますか？はい。38度あるんです。 Wah, sampai 38 gitu demamnya. Ya udah ketemu ya kalian ini. Lalu untuk persoalan terakhir nih, saya akan tunjuk aja ya. Mungkin waktu udah tepat. Oh, Nadira dan Dewi. 最近元気がないですね。どうしたんですか？最近よく眠れないんです。早く寝た方がいいですよ。そうですね。今日は早く寝ます。 Tepuk tangan untuk mereka berdua. Gimana soal-soal yang saya berikan tadi? Apakah mudah bukan? Susah. Susah apa mudah? Susah. Ya, karena susah, saya akan memberikan soal lagi nih. Tapi soalnya ini singkat kok. Kalian itu menulis esai singkat secara mandiri. Sudah ada flowchartnya insya Allah. Baik, langsung saja dimulai. Siapa yang akan presentasi? Ki, betul ya? Langsung dari Ki. Saya. Iya, kamu. はい、早柳。風を切った時、昨日私は雨の中で遊んだんです。その後、寒くなったんです。今朝、喉が痛くて、咳も出るんです。だから病院へ行ったんです。医者はたくさん水を飲んだ方がいいでしょうと言いました。私は薬を飲んで休んだんです。 Sudah. Sungguh pengalaman yang menyedihkan itu Mas Fergie karena sudah kasih apa tadi dikan desa. Tapi terima kasih banyak Mas Fergie sudah mempresentasikan hasil yang bikin nangis Mas Fergie. Ya, sudah sembuh kan. Jadi terima kasih sudah menjawab presentasi yang Mas Fergie kerjakan itu. Baik, untuk ini kita itu bunponya hari ini itu adalah nani-nani les. Tadi yang seperti Minasan itu yang siapa tadi menjawab ya? Fergie ya? Yang pertama kali itu. Apa tadi? Doustan deska gitu. Doustan deska, gitu. Jadi di sini tuh kata kerja, kata sifat e itu bentuk biasa. Ditambahin jadi nanya des. Lalu untuk kata sifat na, bentuk biasa, kata benda itu da-nya diganti menjadi na dan ditambahin untuk des itu. Baik. Ini kembali ke ini. Lalu, nah ini untuk kita ini ada kuis sebenarnya Minasan. Jadi untuk kuisnya itu silakan Minasan itu akses ke Google Classroom, lalu masukkan kode yang ada di sini untuk mengerjakan kuis yang ada di dalamnya. Sudah. Oh, sudah. Siapa yang kerjakan? Kita ada waktu berapa menit? Kuis ini sebentar kali. 3 menit kemudian. Ya, saya akan kasih waktu 3 menit. Silakan Minasan dikerjakan.
Apakah sudah minasan? Sudah ya? Ya. Gimana soal kuis yang ada di dalamnya itu? Susah. Mudah kan? Nah, tapi itu jadi saya pembelajaran kali ini. Mudah. Apakah di sini ada yang dapat 80 ke atas? 100? Zidane. Siapa? Zidane. Oh iya, nanti ada reward dari saya kalau yang habis itu. Kalau yang dari 74 ke bawah itu siapa ya nilainya di sini? Dewi sama siapa lagi? Vigo, terus Fergie, terus Nabila, Ronald. Oke, baik. Karena bagi yang nilainya di bawah 74 itu ada perlakuan spesial dari saya. Yaitu penambahan nilai kuisnya itu. Ya, penambahan soal dikit mungkin yang dibilang itu remedial gitu. Di situ ada juga yang namanya itu remedial di Google Classroom ini, sudah tertera di situ. Silakan minasan bagi yang nilai 74 itu dikerjakan secara langsung, secara individu ya. Individu ya. Oke. Iya. Deadline sekarang? Iya, remedi. Karena saya ingin tahu nilai kalian itu kalau sudah dapat segitu, apakah nilai kalian naik gitu kan, atau makin turun gitu. Nanti khusus sama saya. Oke, bagi yang remedi apakah sudah? Remedi sudah. Berapa tuh kira-kira nilainya bagi yang remedi? 105. 105. 175. Oh, 75. Wah. 9,99%. Masya Allah. Hebat. Berarti di sini minasan sudah yang tidak ada nilainya di bawah 74 bukan? Atau masih ada nih kira-kira? Masih. Coba deh. Loh. Nah, ini loh. Masih 60 ini. Ya udah, nanti ada perlakuan spesial lagi dari saya. Bagi 75 sesuai rekan dia. Oke. Mungkin itu saja kuis dari pemaparan saya. Lalu untuk pemateri dan pemaparan saya itu saja. Selanjutnya refleksi. Baik, minasan, gimana tadi setelah mengerjakan kuis dan remedialnya itu sulit nggak? Sulit. Kok mesti kalian pada sahur ya, Bapak? Enggak. Oh, nggak sahur. Kenapa Dewi bisa nggak sahur ini? Siangan. Aduh, kesian. Tapi untuk materi hari ini, minasan kira-kira udah mengerti belum? Apa yang sudah dipelajari, terus bukunya itu apa? Ada yang bisa ini nggak? Satu orang mungkin? Oh ya, Dewi Sang, silakan. Kan hari ini tuh kita belajar tentang bermacam-macam penyakit dalam bahasa Jepang sensei. Terus juga belajar penggunaan pola kalimat dari Nainani Indes. Ya benar ya. Untuk pembelajaran pada hari ini tuh kita menggunakan bumbu Endes. Mungkin ada yang ingin membaca di depan? Fergisan mungkin silahkan. Penjelasan Endes digunakan dalam bahasa Jepang untuk menekankan suatu pernyataan, menjelaskan alasan atau meminta klarifikasi. Ungkapan ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk membuat pernyataan lebih natural and expressive. Baik, terima kasih Fergisan. Ya mungkin lebih mudahnya itu Endes ini adalah suatu bumbu yang menyatakan suatu pernyataan, menjelaskan alasan atau meminta klarifikasi, dan bumbu ini itu biasanya digunakan dalam bentuk informal seperti itu. Nah untuk contoh bumbunya itu ada 3 ya. Mungkin ada yang ingin membaca juga. Zidan-san mungkin nomor 1. Menjelaskan alasan atau penyebab digunakan untuk memberikan alasan atas suatu kejadian atau tindakan. Definisinya juga ya. Terus. Halaman 3. Ya, untuk yang bumbu pertama itu menjelaskan alasan atau penyebab seperti ini ya, Michigan Nureteiru.
Terus amega futan desu ka? Kan ini ditanya itu jalanan basah, apakah tadi hujan? Nah penyebabnya itu kenapa basah kan nanya hujan, apakah hujan? Terus yang kedua itu okurete sumimasen dan saga okuretan desu. Ya itu menyatakan alasan bahwa dia itu terlambat karena keretanya terlambat. Terus yang nomor 2 mungkin Ronald Sang. Saya meminta penjelasan atau klarifikasi digunakan ketika ingin mengetahui lebih lanjut tentang suatu hal dunia. Terus naiteiru desu ka? Yang kedua itu sono kabar de kata desu ka? Ya, terima kasih Ronald Sang. Untuk yang kedua ini mungkin lebih gampangnya itu bunko ini itu biasanya dalam bentuk pertanyaan seperti doste naiterun desu ka? Sono kabang doko de kata desu ka? Seperti itu. Baik. Untuk bunko yang ketiga itu mungkin Askasan bisa Juga memberikan penekanan atau justifikasi, menegaskan suatu pernyataan agar lebih terdengar masuk akal. Contohnya, Nihongo wo benkyou shiteru desu. Saya sedang belajar bahasa Jepang. Kono hongo wa totemo omoshiroi desu. Buku ini sangat menarik. Ya, untuk yang bunko ketiga itu mungkin lebih penekanan ke aktivitas ya, seperti misal askawa nihongo benkyou shiteirun desu. Aska itu belajar bahasa Jepang. Terus yang kedua itu kono wa totemo omoshiroi desu, bahwa buku itu sangat menarik. Mungkin sampai sini minasan sudah mengerti belum tentang bunko indes ini? Mengerti. Mungkin sebelum menutup pembelajaran pada hari ini saya mau absen dulu ya. Tadi lupa absen soalnya. Baik, untuk Ronald Sang, Aska Sang, Jidan Sang, Ferdi Sang, Vigo Sang. Ya, ada semua ya ternyata ya. Baik, mungkin sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Aska Sang mungkin bisa. Baik, sebelum untuk pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan percaya. Berdoa dimulai. Berdoa dibuka. Ya, mungkin itu saja dari Sensei ya. Sampai jumpa minggu depan. Minasan, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.